Oke Pak Ahyar, kita coba melihat dulu ya Pak situasi terkini yang Ya, ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama rekan kami ada Akir Nasution di sana. Akir, sejauh ini apa yang sudah terjadi, sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Baik pemirsa, kami akan coba memperbarui hubungan komunikasi kami dengan Akir Nasution, reporter TV One yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kita sama-sama memantau apa kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena nampaknya hari ini sidang juga berlangsung hanya dengan menampilkan gambar tanpa kita bisa mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh para saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saksi pertama ini nampaknya sudah mulai dipanggil, diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan di muka persidangan hari ini. Pihak jaksa penuntut umum nampak tengah memulai proses pengambilan keterangan dari saksi yang pertama dihadirkan di persidangan hari ini. Baik, kami akan ajak Anda kembali bergabung dengan rekan kami Akir Nasution, sudah tersambung dan berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akir, sejauh ini apa proses atau peristiwa yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? ya, Kenan dan juga pemirsa, proses pemeriksaan terhadap saksi ini baru dimulai, di mana jaksa penuntut umum ini sedang mengajukan pertanyaan terhadap saksi pertama atas nama Chong Chi-fung atau alias Afung, merupakan pengusaha CCTV. Tadi sebelum mulai persidangan, dari 13 saksi yang rencananya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, pada hari ini ada 9 orang saksi yang hadir dalam proses persidangan. Adapun rinciannya adalah selain Afung atau pengusaha CCTV, yang kedua ada nama Ridwan Janari, merupakan anggota Polri, Rifaijal Samuel, Ridwan Soplangit, Dimas Arki, Dwi Robiansah, Arsad Daifa Gunawan, Ari Sulianto. Ini merupakan anggota Polri, dan yang satu lagi adalah Dirianto, merupakan asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo. Nah, memang ini Afung merupakan orang yang dihubungi oleh Irfan ataupun AKP Irfan Widianto untuk kemudian meminta proses penggalian CCTV. Itulah kali ini yang kita tanyakan oleh jaksa penuntut umum, bagaimana Afung sebagai pengusaha CCTV itu kemudian dihubungi oleh Irfan Widianto untuk melakukan penggantian DVR CCTV di kompleks Duren 3. Nanti setelah Afung ini memang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang lain. Secara terpisah nanti akan dilanjutkan dengan AKBP Ridwan Soplangit, kemudian akan dilanjutkan dengan Rifaijal Samuel. Baru setelah 2 orang saksi yang tersisa akan dihadirkan secara bersama-sama. Ini merupakan permintaan khusus dari jaksa penuntut umum dan juga pihak penasihat hukum supaya ada kluster tertentu yang mungkin nanti akan didalami oleh pihak jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum. Dan sampai dengan saat ini dari jaksa penuntut umum masih melakukan tanya jawab terhadap apakah sebelumnya mengenal sosok Irfan Widianto yang melakukan dirinya untuk melakukan pergantian sistem, apakah ketika dimintakan CCTV tersebut apakah tahu CCTV atau lokasi CCTV yang akan dilakukan proses penggalian. Kira-kira seperti itu. Kenannya Afung ini juga dalam kasus. Baik, silakan Akir.
Dalam persidangan lalu sebenarnya aku juga sudah menjadi saksi dalam persidangan AKP Pamidianto yang mengatakan ketika itu untuk biaya pergantian di CCTV kurang lebih 3,5 juta rupiah yang dibayarkan oleh AKP Pamidianto. Oke, baik. Baik, Akhir Nasution, terima kasih informasinya tadi sudah disampaikan sedikit. Saat ini sedang berlangsung adanya pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada saksi pertama, Afung yang merupakan pengusaha CCTV. Kita nanti akan coba untuk terus kembali memperbarui hubungan komunikasi dan memantau apa yang terjadi di sidang kali ini bersama dengan rekan kami Akhir Nasution. Dan kembali kita akan bergabung dengan Pak Ahyar Salmi. Pak Ahyar, kalau kita bicara mengenai relasi kuasa, level kemudian yang ada di kasus ini Pak, karena polisi yang terlibat di dalamnya, ada level perintah di situ Pak. Nah, apakah nanti juga ini berpengaruh pada pertimbangan hakim pula dalam memberikan vonis sesuai dengan perannya, sesuai dengan levelnya? Akankah kemudian dibuat klaster, siapa melakukan apa dan harus mendapatkan apa? Ya tentu di dalam pedoman katakanlah ancang-ancang dari pihak hakim kalau misalnya terbukti nanti, tentu demikian. Semakin tinggi jabatannya, itu adalah sepantasnya mereka hukumannya semakin berat. Kenapa? Harusnya kan kalau ada bawahan yang melanggar, harusnya kan atasan yang membina ya, yang menjaga supaya jangan terjadi pelanggaran. Ya. Nah ini kalau kita lari lagi ke para peribahasa kita, Ken, jangan sampai pagar memakan tanaman. Oke. Pagar itu dia kan menjaga supaya nggak dimakan oleh tanaman-tanaman yang ada di dalam itu. Dalam arti juga kalau dalam hukum jangan sampai pimpinan ini jangan sampai anak buahnya melanggar hukum, kan begitu. Nah kalau dia memerintahkan melanggar hukum, kalau terbukti nanti seyogyanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan hukuman bagi seorang atasan. Nah itu Ken. Nah ini menarik sedikit, boleh saya ini ya Ken? Silakan Pak Ahyar. Dalam persidangan ini kelihatan, ini kan saya katakan tadi saksi itu bisa diperiksa, intinya saksi diperiksa itu terpisah, dipanggil satu persatu. Tapi bisa juga sekaligus. Nah ini kelihatannya akan ada gabungan nanti. Yang pertama ini kelihatan kan hanya saksi yang ditanya oleh hakim. Ya. Apa tujuannya yang dihadirkan di situ? Supaya tidak ada terpengaruh saksi yang lain. Karena ingin originalitas dari pendapat saksi-saksi itu. Nah kalau dia udah ada di sekaligus itu, nanti bisa juga mungkin ada induksi, katakanlah begitu tanda kutip ya. Jadi nggak genuine, nggak murni lagi. Memang dia dimungkinkan oleh KUHAP kita, tapi kalau untuk lebih genuinnya itu ada dipisah. Nah ini kelihatan kalau saya mengatakan istilah saya dalam kasus ini nih, sidang hari ini, hakim memulainya dari hilir ke hulu, Ken. Dari muara ke hulu. Begitu, karena Pak, ya? Terbalik, karena ini kalau nggak salah Afung ini kan orang yang menerima pesanan perubahan tadi kan. Ya. Ya, ini kan di ujung nih, di ujung Afung nih, bukan dari awal dia nih. Ini akan maksud hakim nanti akan ditanya di sini digali atau jaksa, siapa yang mengorder perubahan itu tadi ke dia? Apa yang dilakukan oleh Afung, siapa yang mengordernya? Nah nanti yang mengorder itu akan ditanya nanti Ken, kamu atas perintah siapa? Jadi dia nanti dari hilir ke hulu nih, dari bawah ke atas nih Ken. Ini teknik. Ini teknik dari pemeriksaan saksi oleh majelis atau jaksa yang meminta. Biasanya jaksa itu siapa saudara JPU yang saudara ingin hadirkan terlebih dahulu. Nah, itu haknya si JPU karena ini saksinya saksi jaksa. Ini jaksa kelihatannya memulai nih dari hilir ke hulu, dari bawah ke atas. Kira-kira kan apa tujuannya Pak Ahyar memulai dengan teknik tersebut, memulai dari hilir ke hulu? Untuk melihat nanti siapa nih orang sebenarnya perintah awal itu dari siapa. Jadi akan dilihat nih dari mana sih datangnya ini perintah ini benar nggak? Kan nih di pihak-pihak terdakwa kan mengatakan perintah dari atasan kan? Nah benar nggak ada itu? Dicoba oleh dari bawah ini tadi ininya jauh lebih akan terungkap, apalagi ini kan nggak ada hambatan psikologis.
Apung ya, Mhm. seharusnya dia disumpah, Ya. tidak ada jabatan, nggak perlu lagi dia merasa Tertekan sungkan begitu ya, untuk Pak ya? mengungkap iya apa adanya. Jadi dimulai dari sini nih. Nah nanti akan kelihatan tuh ke atasnya kemana. Kalau kita lihat sistem piramid, Ken, ini yang runcingnya di bawah nih Ken. Oke. Nanti dia lari ke atas itu yang mana aja yang terlibat sih, yang memerintahkan ini siapa berperan apa. Nah ini bisa juga kalau mau digali lagi lebih jauh oleh hakim atau jaksa. Tadi kan kalau nggak salah katanya siapa akhir tadi reporter kita mengatakan ada 3 berapa juta harganya di Ya. sidang yang dahulu itu ada 3, sekian juta ya. Nah ini perlu bisa dicari juga uangnya ini dari mana nih? Kalau mau lebih lagi dikembangkan kasus ini uangnya dari mana? Apakah uang dari institusi atau uang pribadi? Nah itu akan mengindikasikan juga nanti pertanggungjawaban tuh Keng. Oke. Dan juga pasal berapa yang mungkin juga bisa dikembangkan nanti. Kan nggak begitu ujuk-ujuk uangnya pasti kan? Sekian harganya, dari siapa kamu terima uang? Nah, ini ditanya nanti, kamu beri itu uangmu pribadi atau dari siapa kamu terima duit itu? Dikejar terus ke atas. Nanti ujungnya akan ketemu. Artinya ini akan digunakan untuk menakar hukuman atau pertanggungjawaban yang nanti akan dikenakan untuk para terdakwa, Pak Ahyar ya? Iya, benar. Hukumannya maupun juga siapa sebenarnya yang lebih bertanggung jawab dalam hal ini. Hukuman apa yang pantas untuk dia. Itu akan ada konsekuensinya ke sana. Ini menunjukkan keterlibatan dia. Semakin besar peranan orang itu, hukumannya semakin berat. Oke, baik Pak Ahyar, kita akan sama-sama nanti melihat juga kembali dengan bantuan reporter kami TV One Akir Nasution yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena kita sama-sama hanya bisa melihat mimik wajah dan juga gerak bibir dari persidangan yang berlangsung hari ini. Ada 9 orang saksi pemirsa yang dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan dari jaksa penuntut umum untuk dihadirkan di depan majelis hakim dan digali keterangannya mengenai perkara obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Saat ini yang tengah dimintai keterangan adalah saksi pertama atas nama Afung yang merupakan pengusaha CCTV. Dan terlihat jaksa penuntut umum saat ini tengah mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama atas nama Afung, pengusaha CCTV. Dan tentunya ini juga menjadi bagian yang penting yang akan digunakan oleh majelis hakim dalam membangun rantai pembuktian dan juga membentuk keyakinan untuk nanti bisa menakar atau memberikan bobot pertanggungjawaban dari para terdakwa. Dan kita lihat bersama pemirsa di layar kaca Anda juga. Nampaknya saksi ini diminta untuk memperagakan ataupun menunjukkan bagian-bagian dari DVR CCTV yang tentunya menjadi suatu alat bukti yang cukup kuat untuk bisa mengungkap apa yang terjadi sebenarnya di Duren 3 pada saat itu sehingga menyebabkan nyawa dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini hilang.
Baik, nampaknya hakim tengah juga menanyakan kepada saksi Afung yang merupakan pengusaha CCTV mengenai bagian-bagian yang ada di DVR, CCTV, harddisk CCTV, pemirsa. Ini tentunya masih menjadi proses yang diupayakan oleh hakim untuk membangun sebuah rantai pembuktian, membangun keyakinan untuk nanti menjatuhkan vonis, sebuah bentuk pertanggungjawaban dari para terdakwa atas tindakan yang mereka lakukan dari upaya perintangan penyidikan di kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Baik, kita akan coba mengikuti dan membaca apa yang tengah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini pihak penasihat hukum dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini ikut maju ke depan persidangan di depan majelis hakim untuk melihat barang yang dihadirkan di persidangan. Nampak seperti DVR CCTV. Baik. Ya, pemirsa, masih berlangsung proses penggalian keterangan dari saksi pertama, Afung, yang merupakan pengusaha CCTV, di mana jaksa penuntut umum ini terus mencoba untuk menggali informasi, menanyakan mengenai hal-hal yang Afung ketahui sebagai seorang pengusaha CCTV, dan tadi juga nampak ada barang bukti yang dihadirkan di persidangan seperti DVR dari CCTV tersebut, pemirsa.
Saksi Afung yang merupakan pengusaha CCTV ini pemirsa nampak saat ini tengah ditanyai oleh jaksa penuntut umum mengenai apa yang ia alami, perintah apa yang ia terima seorang pengusaha CCTV dari customernya yang merupakan anggota kepolisian yang juga terlibat dalam perkara obstruction of justice ini. Ya pemirsa, saksi AKBP Ari Cahya mengakui hanya mengetahui adanya perusakan barang bukti CCTV di kawasan rumah Verdi Sambo hanya lewat cerita dari penyidik. Ari Cahya mengaku tidak pernah mempertanyakan penyidik soal apa isi CCTV dan mengapa barang bukti tersebut dirusak. Nah, kembali ke kita tadi, saudara menjelaskan dari awal ada yang rusak terkait barang apa itu yang rusak? Atau paham nggak saudara ada CCTV yang dirusak atau barang-barang lain? Mengerti? Penyidik menjelaskan saja. Oh, penyidik menjelaskan. Apa yang saudara jelasin dan sudah tahu bahwa itu benar rusak. Apa itu? Kira-kira apa ceritanya? Coba. Ya, penyidik menceritakan bahwa barang bukti yang ada di pos satpam Ya. yang mengarah ke garasinya rumah Pak FS. Ya. Iya. Sudah saudara lihat bahwa ada satpam mengarah ke sini. Sudah lihat lokasinya enggak? Tidak. Pernah enggak masuk ke lokasi itu? Enggak pernah. Selama ini? Iya, enggak pernah. Waktu masuk pertama sudah lihat ada pos di situ? Tidak. Mas, kalau pos kelihatan, maksudnya CCTV saya nggak tahu dari ya, situ. tapi ada pos satpam. Ya. Ada pos satpam. Oke. Lalu apa cerita penyidik, apa polisi pemeriksa saudara? Ya, disampaikan bahwa pemeriksaan ini terkait Bapak Hendra, Pak NP dan Pak Irfan. Saat itu saya saksinya di BAP. Bahwa yang menjadi barang buktinya ya CCTV itu, DVR CCTV. Saudara seorang polisi atau pernah Polisi. bertugas sebagai seorang penyidik? Iya. Pernah menyidik? Iya, pernah Bapak. Ditunjukkan barang bukti itu Kepada saya? kepada saudara? Tidak. Lalu dari mana dia jelaskan ada barang bukti yang rusak? Ya, dia bercerita saja Pak. Tidak ditunjukkan barang bukti itu. Lalu apa ceritanya berikutnya si penyidik? Sudah tidak hanya bercerita itu, kemudian saya diminta menjawab pertanyaan yang diberikan penyidik. Nah, sekarang saya tanya, apakah saudara tidak tanya rusak barang bukti apa yang rusak itu atau apa yang dipertanyakan penyidik, malah ketanya dia enggak? Tidak. Tahu nggak bahwa ada di komplek itu ada CCTV? Tahu di sebelah rumahnya Pak Sambo juga ada. Oh, di rumah Pak Sambo juga Ya. ada CCTV. Di sebelah rumah Pak. Di sebelah. Di sebelah rumah. Kalau di dalam Kalau kita masuk dari garasi kan kelihatan Pak sebelah kiri. itu rumah miliknya Pak Sambo. Bukan. CCTV milik siapa itu? Bukan. Nggak tahu Pak, di sebelahnya, di sebelah tetangga. Iya Pak. Sebelah. Baik. Nah, ditunjukkan kepada saudara, dipertanyakan kepada saudara ada rusak. Kalau menurut saudara tadi itu rusak, dijelasin rusaknya karena oleh siapa atau apa? Enggak. Tidak. Itu sementara rekan saya melanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia Majelis Hakim. Saudara saksi, saya mulai dari awal ya. Saksi ini sebagai apa? Penyidik Polri atau di Ya, mana tugasnya? Pada saat kejadian di Bareskrim. Bareskrim, Ya. Bareskrim Mabes Polri ya. Ya. Itu di bagian apa? Di Siber, Pidum. Pidum, Di Pidum. di Pidum. Saudara saksi ikut sebagai penyidik perkara 340-nya Joshua-nya? Tidak. Tidak ikut. Oke. Tadi saksi menceritakan datang ditelepon oleh Pak FS itu tanggal berapa hari Jumatnya? Tanggal 8 Bulan, bulan Juli tahun, 2002. jam,
Kami ditelepon kurang lebih 17.30. Jam 5 sore ya. 17.30. Pada saat setelah kejadian baru langsung ditelepon saudara saksi ya. Kemudian pada malam itu, saksi kan tadi melihat ke TKP. Melihat ada orang tergeletak. Saudara saksi tahu itu yang tergeletak siapa? Beliau menjelaskan itu Joshua. Yang menjelaskan siapa? FF. Pak FS langsung. Kemudian pada saat itu setelah ada yang tergeletak itu dijelaskan Pak FS, saksi ada nggak instruksi lain dari Pak FS kepada saudara saksi sendiri? Tidak ada. Malam itu tidak ada. Tidak ada. Jam berapa saudara saksi balik dari rumah di Duren 3 itu? Kurang lebih jam 21. Jam 21. 21 malam. Iya. Jam 9 malam. Ya. Pada saat di rumah itu, saksi ada nggak bertemu juga dengan Pak Hendra atau Pak Agus malam itu? Pak Hendra terdakwa. saya ketemu. Dengan Pak Hendra bertemu Pak malam Hendra itu. ketemu. Dengan terdakwa Agus? Sepertinya tidak. 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 Dengan Seingat Pak saya Hendra tidak. ketemu, ada nggak saksi berbincang atau berbicara dengan Pak Hendra malam itu? Kami sebagai beliau kan jenderal, saya tes alaman, tapi tidak ada perbincangan. Oke. Baik, itu tadi kira-kira saksi Ari Cahya yang memberikan kesaksiannya di persidangan sebelumnya. Pemirsa, kembali ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, nampaknya kalau dari yang kami dapatkan informasi dari rekan kami di lapangan mengenai apa yang saat ini tengah berlangsung di persidangan, di mana jaksa penuntut umum mencoba untuk mencari tahu apa kemudian perintah yang diterima oleh Afung, pengusaha CCTV yang pada saat itu mendapatkan permintaan dari customernya untuk kemudian mengganti DVR CCTV. Ini artinya semakin memperkuat tadi kata Pak Ahyar yang juga mencoba untuk melihat bahwa jaksa penuntut umum ini menggunakan teknik dari hilir ke hulu untuk mencari siapa-siapa saja kemudian yang memberikan perintah, siapa-siapa saja kemudian yang terlibat nanti di atasnya, begitu ya Pak Ahyar? Ya, betul. Ini kan ternyata dilihat siapa yang memerintah apa permintaannya. Nanti yang saya katakan tadi uang ini kan diterima uang. Nah kepada yang mengorder ke Afung ini ditanya juga, ini uang yang dipakai uang siapa nih? Nanti di ujung segala macam, ini berkaitan benar nggak ini perintah jabatan? Uang kedinasan atau bukan? Kalau yang dipakai bukan uang dinas, bukan uang lembaga, ini indikasinya bukan dinas dong. Apakah ada orang, pertanyaannya kan kalau ini adalah untuk jabatan, untuk tugas, untuk kantor kelembagaan, tentu biayanya ini ditanggung oleh lembaga, organisasi, bukan uang pribadi. Walaupun itu 3,5 juta, itu juga cukup besar, atau sekitar lebih kurang 3,5 juta ya. Nah ada nggak dirembes oleh dia nanti? Sebaiknya itu jaksa mengejar lebih rinci juga. Karena kan sudah ada sounding dari pihak terdakwa ini bahwa ini adalah perintah atasan jabatan. Nah kita lihat juga di samping ruang lingkup tugasnya tadi, kewenangan dia juga, ini biaya ini atas siapa yang mengeluarkan nih? Itu juga bisa dipakai sebenarnya itu Ken, di dalam hukum pidana, di dalam pembuktian. Benar enggak sih ini? Kalau perintah atasan tentu ada rembesnya. Kalau ternyata ada rembes ke lembaga organisasi, tapi ini bukan untuk tugas organisasi, oh ini ada juga penyalahgunaan wewenang ini nanti. Bisa dia berkembang juga ke arah-arah katakanlah korupsi begitu, tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Oke, Pak Ahyar, tadi juga kita kan sempat melihat cuplikan dari kesaksian AKBP Ari Cahya yang pada saat itu mengaku tidak mengetahui adanya mengenai prosedur perusakan CCTV. Nah, dan juga mengaku tidak pernah bertemu dengan Hendra Kurniawan, bertemunya dengan Agus Nurpatria. Nah, pada saat itu juga dia sedang bertugas di Bareskrim. Ini kemudian kesaksian-kesaksian dari pihak kepolisian ini, Pak Ahyar, akan menjadi atau memberikan bobot yang sebesar apa pada nanti kemudian pembuktian yang coba dibangun oleh hakim untuk bisa menjatuhkan hukuman, vonis dan meminta pertanggungjawaban dari para terdakwa ini, Pak. Karena ini cukup banyak pihak kepolisian yang terlibat di dalamnya, Pak Ahyar.
Ya nanti korelasi perintah dari siapa, dia melakukan apa, siapa nanti harus bertanggung jawab. Ini yang dibangun pembuktian ini oleh jaksa, Ken, bukan oleh hakim. Hakim itu yang untuk jaksa atau terdakwa ini melalui penasihat hukum meyakinkan hakim. Kalau jaksa meyakinkan dakwaannya ini memang benar, ada alat buktinya, cukup alat bukti, maka orang itu tentu harus dihukum. Begitu sebaliknya penasihat hukum ini nggak benar, nggak ada. Ya. Nah yang diperlihatkan tadi kan itu namanya barang bukti. Oh, oke. Untuk mencari lebih lanjut, apakah yang kamu kerjakan, ini barangnya kan itu yang disita ya oleh penyidik dahulu, dilihatkan oleh jaksa, ini nggak yang barang yang diorder dahulu. Kira-kira begitulah. Nah mungkin lain kali Ken, karena sidang kita ini ada sidang setengah terbuka untuk umum nih, ya nggak ada, perlu dihadirkan juga pembaca mimik. Apakah saudara Afung tadi memberikan keterangan ini gimana nih? Sungguh-sungguh atau bagaimana kan begitu? Ini gimana kan? Nah ini biar ada yang membaca, jangan kalau saya kan nggak bisa baca itu. Betul. Nah paling yang hanya lihat tadi barang buktinya ada, itu adalah namanya barang bukti. Benar nggak ini saudara Afung kira-kira begitu mungkin barangnya yang dipesan kepada saudara? Iya, isinya gimana nih gimana? Nanti akan berkaitan. Kalau ada penggantian ini tanggal berapa nih barang di order? Tanggal berapa lagi nanti jam berapa mulai nanti diaktifkan lagi CCTV itu dari barang Afungnya tadi sehingga ada hilangnya masa waktu yang tidak terekam oleh masa CCTV yang udah diganti itu tadi. Nanti itu akan diklopkan dengan barang bukti. Nah barang bukti ini menurut hemat saya kalau dari beberapa kasus yang ada, katakanlah kasus dahulu Jessica, kasusnya Pak Ahok, ini akan ditempatkan sebagai petunjuk nanti oleh hakim. Karena ada petunjuk di situ, yang memberikan petunjuk ini adalah hakim. Nah, ditempatkan di sana. Barang bukti di kita belum menyebutkan alat bukti. Belum. Dia akan dibunyikan dari petunjuk, nanti akan memperkuat keterangan saksi ini, juga petunjuk yang lain memang ada ini. Sesuatu peristiwa yang melalui barang bukti ini terjadi. Jadi itu juga fungsinya barang bukti itu tadi. Nah kalau mau lebih teliti lagi sebenarnya, tapi kan sudah diakui ya. Kalau diakui itu udah terbukti, nggak perlu dibuktikan lagi tuh bahwa siapa yang memesan. Kalau tidak ada yang ngakui yang nggak gitu, bisa disidik jari itu. Sidik jari siapa aja ada di barang bukti tadi, siapa yang pegang-pegang. Itu bisa dikejar lebih lanjut kalau ada yang menghindar katanya Ken, periksa. Pasti ada sidik jari, kecuali dia pakai sarung tangan. Wah artinya kalau baru sarung ini memang udah direncanakan dari awal nih. Yeah. Bisa ke sana arahnya. Kalau sarung tangan untuk menghindari sidik jari itu Ken. Kan kalau kisah dalam kasusnya Pak Sambo menurut keterangannya Romer kalau nggak salah ya, ajudannya beliau, Pak Sambo kan ketika datang ke rumah Saguling itu kan sudah pakai sarung tangan ya. Ya, sarung tangan berwarna hitam. Katanya ya, kan begitu. Betul. Nah, hitam katanya. Nah ini pasti ada tujuan. Untuk kayak begituan tuh nggak ada akan setiap barang bukti, setiap peristiwa mempunyai makna di dalam hukum pidana, di dalam hukum pada umumnya, khususnya pidana. Nih apa nih? Artinya ini yang kalau memang ada yang membantah penukaran ini tadi siapa yang menukar, coba dilihat sidik jarinya siapa aja yang ada di situ. Mungkin para terdakwa ada nggak sidik jarinya ada di situ atau siapa saja? Atau memang para saksi ini aja yang ada sidik jarinya di sana. Kalau mau dikejar lebih lanjut mungkin, tapi ini mungkin tidak jaksa atau penyidik nggak memerlukan itu. Mungkin mereka sudah yakin dengan barang bukti aja sudah cukup. Siapa melakukan apa dan siapa. Ini contohnya yang datang kepada Afung, pastilah Afung datang. Biasanya itu akan diperlihatkan juga orangnya. Benar ini nggak orangnya kalau diragu-ragu kan? Yeah. Kecuali dia sudah berlangganan selamanya nggak lagi dia udah tahu si X siapa. Kalau nggak dikasih tahu tuh orang yang memesannya ini nggak. Ya atau tidak kan bisa begitu kan? Oh saya ragu-ragu Pak. Nah, bisa jadi juga nanti kalau dilihat siapa yang datang ke sana. Oke. Baik, Pak Ahyar Salmi, nanti kita masih akan melihat bagaimana jalannya sidang hari ini dan kabar khusus kasus Sambo. Pemirsa masih akan kembali hadir untuk Anda bersama rekan saya Alfa Tauhid.